Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko, yang dosen pengampuhnya adalah Dr. Antonius Yantogebang SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 2 resiko yang terdapat di PT London Sumatera Indonesia Tbk LSIP. Yang pertama ada resiko finansial, yaitu di mana resiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Di dalam resiko finansial, juga ada beberapa resiko yang harus diperhatikan, seperti resiko likuiditas dan resiko pasar. Di dalam resiko finansial juga terdapat dampak yang disebabkan seperti kerugian finansial dan penurunan laba. Dan contohnya adalah seperti kerugian akibat penurunan harga CPO dan kerugian akibat kegagalan panen. Lalu yang kedua adalah resiko kepatuhan, yaitu potensi kerugian yang dimana timbul akibat dari suatu kegagalan pada suatu organisasi. Di dalam resiko kepatuhan juga dijelaskan mengenai resiko kepatuhan terutama mengenai kelapa sawit dan karet, yaitu yang pertama kepatuhan regulasi terhadap lingkungan, yang kedua ada resiko anti suap dan anti korupsi, yang ketiga ada perizinan perkebunan dan lahan, dan yang keempat ada kepatuhan terhadap pajak dan laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah identifikasi resiko, yaitu yang dimana yang pertama yaitu adalah pengelolaan kelapa sawit, bahayanya suhu tinggi dari mesin, resiko potensialnya luka bakar, kemungkinan KWH-nya yaitu P-nya 3, S-nya 4, R-nya 12, dan level resikonya M, dan konsekuensinya yaitu mengalami kerugian, resiko penilaiannya 3, kontrol dan prosedur keselamatannya yaitu gunakan APD tahan panas. Yang kedua yaitu ada pemeliharaan mesin. Bahayanya mesin terbakar, resiko potensial yaitu terjepit atau terpotong. Kemungkinan KWH-nya yaitu P-nya 4, S-nya 4, dan R-nya 16, dan level resikonya adalah M+. Konsekuensinya adalah mengalami kerugian, resiko penilaiannya adalah 4, dan prosedur dan kontrol keselamatan yaitu matikan mesin sebelum servis. Dan yang ketiga yaitu ada penggunaan bahan kimia, dan bahayanya adalah zat kimia yang berlebihan ataupun berbahaya. Resiko potensialnya yaitu keracunan atau sesak nafas. Dan kemungkinan KWH-nya yaitu P-nya 3, S-nya 5, dan R-nya 15. Level resikonya adalah M. Konsekuensinya adalah kerugian, resiko penilaiannya 3, dan kontrol keselamatannya yaitu ventilasi cukup dan APD lengkap. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah pemanenan tandan buah segar. Bahayanya yaitu adalah penggunaan alat tajam seperti dodos dan egrek. Resiko potensialnya yaitu luka sayat atau bakar. Dan kemungkinan KWH-nya adalah P3, S4, R12, dan level resikonya adalah L. Dan konsekuensi yang dialami adalah kerugian. Dan resiko penilaiannya yaitu adalah 2. Dan kontrol dan prosedur keselamatannya yaitu pelatihan penggunaan alat dan penggunaan sarung tangan, serta sepatu safety. Lalu yang kelima yaitu adalah transportasi. Bahayanya itu jalan batu atau licin. Resiko potensialnya yaitu tergelincir atau kecelakaan. Dan kemungkinan KWH-nya yaitu P3, S-nya 3, dan R-nya 9. Dan level resikonya adalah M. Dan konsekuensinya adalah mengalami kerugian. Dan resiko penilaiannya yaitu adalah 3. Lalu kontrol dan prosedur keselamatannya yaitu rambu jalan dan kontrol keselamatan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu adalah analisis resiko, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa hal yang dibahas yaitu seperti yang pertama resiko harga komoditas,
yaitu CPU dan karet, resiko operasional dan cuaca, keuangan dan struktur modal, regulasi dan hukum, dan yang terakhir ada resiko konsentrasi pelanggan. Lalu selanjutnya yang keempat ada evaluasi resiko, yang di dalamnya dapat mempengaruhi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, yang di dalamnya membahas seperti resiko produksi, keuangan, harga, dan analisis teknikal. Lalu selanjutnya sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara menyikapi atau menangani resiko pada PT London Sumatera Indonesia Tbk LSIP. Yang pertama yaitu ada identifikasi resiko, yaitu pahami lingkungan LSIP. Kedua ada analisis resiko, yaitu tentukan probabilitas dan dampak. Yang ketiga ada mitigasi resiko, itu adalah hindari resiko. Dan yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi, yaitu pantau resiko secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.